Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, selalu semangat, dan tentunya sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun, sebelum Miss menjelaskan materi kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang Miss sampaikan dapat Ananda pahami dengan baik, memberi manfaat untuk kita semua, dan yang paling penting diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini Miss akan menjelaskan materi pada tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 38 menggali informasi dari dongeng binatang atau fable tentang sikap hidup rukun dari teks lisan atau tulis dengan tujuan kesenangan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan Ananda capai pada subtema 4, yang pertama, memahami ciri-ciri fabel, kemudian yang kedua, kata sapaan dalam fabel, selanjutnya menulis kalimat menggunakan kata sapaan, dan yang terakhir, Ananda dapat menulis fabel. Baiklah, Miss mulai dengan penjelasan materi yang pertama, yaitu ciri-ciri fabel. Namun sebelum Miss menjelaskan lebih jauh tentang ciri-ciri fabel, Miss punya satu pertanyaan. Apa sih itu fabel? Di subtema sebelumnya, kita telah mempelajari tentang fabel dan beberapa contoh fabel. Apakah Ananda masih mengingat apa itu fabel? Ya, betul sekali. Fabel adalah cerita atau dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan yang berperilaku seperti manusia. Beberapa contoh fabel diantaranya kancil dan buaya, kucing dan tikus, semut dan burung dara, dan masih banyak lagi. Fabel memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan jenis cerita yang lain. Beberapa ciri fabel diantaranya, cerita dalam fabel merupakan cerita fiksi atau merupakan cerita karangan dari penulis. Ciri yang kedua, tokoh yang ada dalam fabel adalah hewan. Dan yang terakhir, hewan dalam fabel biasanya memiliki sifat atau watak seperti manusia. Misalnya pada fabel yang berjudul Kakek Kambing yang Malang. Pada cerita tersebut terdapat beberapa hewan yang menjadi tokoh dalam fabel tersebut, di antaranya kambing, burung, dan juga serigala. Pada fabel tersebut, hewan-hewan itu diceritakan memiliki sifat seperti manusia. Misalnya mereka membutuhkan makan, mereka saling bermaafan, dan juga mereka saling membantu. Setelah kita membaca fabel, kita dapat menjelaskan isi dari fabel yang kita baca. Kemudian kita dapat pula menceritakan kembali isi fabel tersebut kepada orang lain menggunakan bahasa kita sendiri. Untuk menceritakan kembali isi fabel yang telah kita baca, kita dapat melakukannya dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti apa, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Bagaimana? Apakah Ananda sudah memahami materi yang pertama mengenai ciri-ciri fabel? Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu kata sapaan dalam fabel. Ananda tentu masih mengingat apa yang dimaksud dengan kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara. Dalam sebuah fabel, kata sapaan dapat dijumpai pada kalimat yang diucapkan oleh tokoh dalam fabel tersebut. Kata sapaan ini fungsinya agar kalimat yang kita ucapkan terdengar lebih santun atau lebih sopan. Kata sapaan terdiri atas beragam bentuk. Apakah Ananda masih mengingat jenis-jenis kata sapaan tersebut? Betul sekali. Beberapa kata sapaan yang biasa digunakan diantaranya nama kedudukan dalam keluarga, seperti nenek, kakek, om, dan tante. Selain itu, kata sapaan dapat pula berupa gelar atau jenis pekerjaan seseorang. Misalnya, seorang dokter biasanya kita sapa dengan dok, kemudian bapak atau ibu guru kita biasanya disapa dengan Pak, Bu, ataupun Miss.
Baiklah, untuk lebih memahami tentang kata sapaan dalam fabel, Miss akan membacakan sebuah potongan fabel yang berjudul Persahabatan Gajah dan Tikus. Persahabatan Gajah dan Tikus. Bunga ini sangat harum tuan, sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja, bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Tentu saja tuanku, silahkan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus. Bunga tersebut sangat wangi. Namun, tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin. Tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya tanpa disadari gajah pun mengambil ancang-ancang untuk bersin. Dari fabel yang telah Miss bacakan tadi, dapatkah Ananda menyebutkan salah satu contoh kata sapaan? Ya, betul sekali. Contoh kata sapaan dalam potongan fabel yang telah Miss bacakan tadi yaitu tuan. Kata tuan ini diucapkan oleh tikus untuk penghargaan kepada sang gajah. Jadi, tikus memanggil gajah dengan sebutan tuan. Nah, ini adalah salah satu contoh kata sapaan dalam fabel. Apakah Ananda sudah dapat membedakan kata sapaan dalam fabel? Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu menulis kalimat menggunakan kata sapaan. Seperti yang telah Miss sebutkan tadi bahwa kata sapaan digunakan saat berbicara langsung dengan lawan bicara sehingga kalimat yang kita ucapkan terdengar lebih sopan. Hari ini kita akan belajar menulis sebuah kalimat dengan menggunakan kata sapaan. Tadi kita telah menemukan salah satu contoh kata sapaan dalam fabel yaitu tuan. Nah, salah satu contoh kalimat yang dapat kita buat dari kata tuan yaitu terima kasih atas kebaikan Tuan kepada keluarga kami. Kata tupai kepada Pak Tani. Itulah tadi salah satu contoh kalimat yang dapat kita buat dari kata tuan. Dan masih banyak lagi kalimat yang bisa Ananda buat menggunakan kata tuan tadi. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu menulis isi fabel. Untuk menulis isi fabel, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, nama tokoh atau jenis hewan yang akan kita gunakan dalam fabel. Kemudian sifat tokoh dalam fabel, apakah dia bersifat baik, penolong, sabar, ataukah jahat. Dan peristiwa yang terjadi dalam fabel. Kita juga perlu menuliskan peristiwa apa saja yang terjadi dalam fabel tersebut. Nah, itulah tadi materi yang telah Miss jelaskan tentang fabel, kata sapaan, dan menuliskan kembali isi fabel. Bagi Ananda yang sudah memahami materi kita pada pagi hari ini, boleh dilanjutkan videonya dengan mengerjakan tugas, dan bagi yang belum paham silahkan disimak kembali videonya. Sebelum Miss akhiri penjelasan Miss pada pagi hari ini, Miss memohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Miss ucapkan terima kasih atas partisipasi Ananda yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.